Dan pagi hari ini mau berbicara tentang satu topik yang saya lemparkan ke ruang dengar Anda tadi, bagaimana pantauan Anda terhadap aktivitas jelang Nataru di wilayah Anda masing-masing, di Belu, di Malaka, di TTU, dan di Alor. Khusus untuk wilayah perbatasan, kita persempit di sana wilayahnya tentang topik juga arus lalu lintas perbatasan orang dan barang jelang Nataru di perbatasan. Nah, apa saja yang termuat di sana atau termaktub atau apa yang mau diurus, apa yang ada perubahan di sana. Kami hadirkan pagi hari ini ada Pak Engel Klau, beliau administrator PLBN Motain. Selamat pagi Pak Engel. Pagi Pak Epi. Kemudian juga ada Kasih Teknologi dan Informasi Kanim Atambua, kelas 2B ya Pak Daus ya. Betul Pak Epi. Ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan barang. Perlintasan arus orang dan barang tadi ya, ada Pak Made Ariana. Siap. Kepala KPBC Atambua atau biasa kita kenal Bea Cukai. Siap. Saya mau ngomong tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ke Bapak-bapak. Tentu kalau ada perubahan masalah atau pelonggaran masalah pelaksanaan aktivitas masyarakat, nah, akan ada imbas masing-masing. Saya ke Pak Engel dulu. Setelah kemarin di warta berita kami pagi menyampaikan bahwa di malam juga kembali dinaikkan tentang pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merayakan hari raya keagamaan di tahun ini dengan bebas. Dan tentu kita masih ingat protokol kesehatan dijaga. Dari pelonggaran aktivitas masyarakat atau PPKM ini, apa dampak yang Bapak lihat secara signifikan di PLBN Motain? Silakan Pak Engel. Baik, terima kasih Bung Epi, Pak Firdaus yang kami hormati, Pak Made yang kami hormati. Terkait dengan aktivitas perlintasan orang dan barang di PLBN Motain, memang akhir-akhir ini menjelang Natal Tahun Baru sangat meningkat. Hal ini dapat kita lihat dari data pelintas. Sejak tanggal 6 Desember itu mengalami peningkatan yang cukup besar, di mana data pelintas per hari sejak tanggal 6 Desember tersebut tercatat di kisaran 500 sampai 600 orang yang datang dan berangkat. Yang biasanya? Biasanya 200 sampai 300 saja. Siap. Dan ini akan terus 100% meningkat ya. menjelang H-1, H-2 nanti, ya, pada saat Natal dan Tahun Baru. Pelayanan di hari H atau di 25, 24, 25 tetap diberikan? Kalau pengalaman sebelumnya pada tanggal 25 biasanya kita lakukan setengah hari. Setengah hari. Nah, setelah saudara-saudara kita yang Kristen merayakan perayaan Ekaristi di gereja, kita akan mulai pelayanan dari jam 1 sampai jam 4. Oke. Siap. Pendengar, 1 sampai jam 4, tanggal 24, 25 masih diberikan 25 aja. Oh, 25 saja. Tanggal 24 tetap normal. Tetap normal. Oh ya, Siap. baik. Saya ke Pak Daus. Pak Daus sama juga pertanyaannya. Bagaimana pantauannya? Tadi 300 per hari kalau normal. Ini sudah 500. Belum ini sudah Hamin 5 ya. Hari ini Hamin 5. Silakan Pak Daus. Baik, terima kasih Pak Epi. Memang kalau dari imigrasi Atambua khususnya kita melihat pergerakan manusianya ya, perlintasan dari Indonesia Timor Leste maupun Timor Leste Indonesia memang terjadi perlonjakan menjelang Nataru ini. Ya. Persiapan imigrasi kita pasti akan standby-kan. Pertama adalah standby-kan SDM, kita perkuat di perbatasan terlebih dahulu supaya bisa menjalani tugas kita sebagai penjaga pintu gerbang negara. Setiap orang asing yang lewat itu dipastikan lewat tempat pemeriksaan imigrasi. Itu yang pertama dulu. Supaya apa? Bisa kita mendata. Supaya bisa mendata dan melihat kalau nanti ada kelonjakan yang sangat signifikan, kita akan bisa tambah lagi jumlah SDM kita. Nah, untuk melihat dari pelintasan saat ini, kita siap untuk menghadapi hal itu semua. Kita standby-kan 24 jam. Apabila ada yang sifatnya emergensi, kita bekerja sama dengan imigrasi Timor Leste. Kalau misalkan ada hal-hal yang sifatnya kayak sakit atau yang sifatnya ada yang kedukaan dan saat itu harus melintas, kita akan persiapkan SDM kita. Nah, untuk pendataan perlintasan orang asing ini, bagaimana kita menyingkapinya? Yang pasti pertama adalah kita siapkan saprasnya juga.
Iya, iya. Sapras itu harus. Sapras kita sudah lakukan peremajaan lagi. Kita selalu mengupdate itu semua, mengupdate Sapras kita punya supaya tidak terjadi kerusakan. Karena apabila terjadi kerusakan pasti akan terjadi perlambatan dalam pelayanan. Delay akan terjadi, Pak. Iya, pasti karena sistem kami berbicara cekal. Iya. Nah, itu dia. Makanya kita di sini selalu kita mendapatkan wanti-wanti untuk dari pusat supaya mempersiapkan diri menghadapi Nataru ini. Persiapannya seperti itu sih. Siap. Pak Made, di berita kami kemarin juga sampaikan itu, Bung Tinus yang liput itu. Ya, ini tentang perkembangan atau peningkatan pendapatan negara dari sektor ekspor impor eksim begitu. Betul. Ya. Nah, targetnya direvisi, Pak ya? Betul sekali, Bung. Direvisi karena apa? Ya, kita sudah menyampaikan ke pimpinan. Jadi awalnya di bulan Agustus itu target yang ditetapkan sebesar 1,086 itu sudah mencapai. Kita kasih info ke pimpinan. Di Agustus sudah mencapai? Sudah 100% lebih. Dan pimpinan juga menanggapi positif. Dan bagaimana Pak Made bisa dinaikkan lagi karena memang ya kita ini untuk pembangunan dan segala macam kan sumbernya dari APBN. APBN ini berasal dari ya penerimaan ini. Kalau kami di Bea Cukai Atambua ya penerimaan kami ada bea keluar, ada bea masuk, ada pendapatan pungutan-pungutan lainnya. Nah, setelah kita kalkulasi, kita berani Pak, kita tambahkan sekitar 1,3, udah 1,4 dah sama pimpinan kita. Ditetapkan sekitar bulan Oktober kemarin direvisi menjadi 1,454 miliar. Namun dengan semangat yang luar biasa teman-teman kita udah raih menjadi 2,038 miliar penerimaannya. Ya lumayan drastis dan ini menjadi sejarah pertama mungkin di atas 2 penerimaan kami. Karena dikasih 18 awalnya ya Pak ya? 16 ya? 1086. 1086 sorry, betul. direvisi. Iya. Tetapi akhirnya kita minta oke lah, genapin 2 bahkan lebih lah. Iya. Betul, luar biasa ini. Kencang perbatasan ya. Iya. Tapi tetap kita semangatnya di sini adalah sinergi, Pak. Kolaborasi karena saya rasa kontribusinya bukan dari kami semua. Ini tentunya kita koordinasi dengan Pak Engel di administrator dengan teman-teman yang lain di Pamtas juga. Rupanya memang sinergi ini membawa suatu perubahan yang luar biasa. Karena kemarin dari Pamtas yang sudah bersinergi dengan kita sehingga ada hal-hal yang masyarakat yang biasa lakukan secara ilegal. Jadi mereka misalnya ada impor yang sifatnya mereka lakukan di luar ex officio tempat yang sudah kita tentukan. Misalnya ada 5 tempat atau 4 PLBN dan 1 lagi PPB di pos lintas batas di Turiskain. Nah, ternyata setelah kita lakukan pendalaman, kita ajak juga yang melakukan kegiatan ilegal itu sehingga mereka mau melaksanakannya dengan legal. Iya, Pak Made mohon maaf, kita juga ada jangkauan ke Alor ya? Nah, kami ada 4 kabupaten di bawah kita. Oh, 4? Ya, jadi di Pulau Timor ini ada Kabupaten Belu, Malaka, TTU, dan 1 lagi di Alor. Oh, sama dong RRI Pak jangkauan. Sama gitu. Sama RRI Lanjut sama. Ini Betul. sama juga imigrasi. Imigrasi juga sama ya Pak ya? Imigrasi tidak. Oh tidak ya? Imigrasi Oh, tidak. iya. Beda 1 di Alor ya. Kalau Alor itu nanti masuknya Kupang kalau nggak salah. Kupang ya betul. Kupang. Imigrasi Baik. Kupang. Tadi Pak Daus sampaikan bahwa Ya. secara teknis Sarpras di kelopkan atau di upgrade gitu ya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana dengan yang ada di PLBN begitu? Tentang kan kita juga PLBN kan tentu punya Sarpras pendukung juga Pak Engel. Baik, terima kasih. Untuk kami di PLBN yang menjadi masalah saat ini adalah internet. Sehingga dukungan kepada teman-teman CIQ menjadi perhatian serius bagi kami untuk pembenahan ke depan. Dan kami sudah melaporkan, kemarin kita juga sudah rapat evaluasi tingkat nasional. Dan untuk 2023 masalah internet menjadi perhatian serius untuk dibenahi. Karena seperti tadi Pak Firdaus sampaikan, apabila tidak dilakukan pemeliharaan terus-menerus ditingkatkan, maka itu akan menjadi masalah. Teman-teman imigrasi menggunakan sistem cekal ya.
Karena itu tergantung di internet. Iya. Internet. Pak Engel kalau minta internetnya kemana? Ke Kominfo NTT atau langsung ke Kominfo RI? Kita mengajukan ke Jakarta, ke Oke. kantor pusat, dan biasanya kita juga didukung Oh dari ya, vertikal ya? ya Bakti Kominfo. Bakti Kominfo. Kalau tahun 2021 kemarin mereka membantu kita 100 Mbps. Namun tahun 2022 mereka stop. Nah, nanti 2023 mudah-mudahan dengan anggaran kita sudah bisa. Tetapi kalau porsinya, kebutuhan. Pak Engel melihat harusnya berapa KBPS begitu yang dibutuhkan begitu agar tidak ngadat lah, minimal seperti itu. Kalau saat ini kita menggunakan daya kapasitas 50 Mbps, kita bagi secara umum, ternyata ini mengalami kendala. Kalau untuk teman-teman imigrasi menggunakan jaringan sendiri ya, jaringan sendiri. Dan setelah kita identifikasi masalah-masalah ini, ternyata kita harus menggunakan ada sistem pelayanan semacam dedicated. Oke. Jadi internetnya harus pasti terus, nggak boleh. Oke, harus stabil. Harus stabil terus. Dan kemarin kita sudah sampaikan dan mudah-mudahan 2023 bisa dilaksanakan. Ya semoga ya Pak ya, karena itu sistem cekal tadi. Ini satu rangkaian, satu siklus gitu. Kalau satunya rangkaiannya terganggu, semua akan terganggu pemadai ya. Iya, Gitu betul. ya. Ya kalau pemadai melihat dari barang yang masuk keluar kan, informasi yang disampaikan pemadai sebelumnya juga kita kebanyakan ini sembako gitu. Ya, betul. Tetapi ada kan sana lagi pembangunan, ada aspek lain atau barang lain yang menjadi supply demand dari kita begitu, permintaan yang lebih tinggi dari perbatasan gitu. Selain dari, karena memang di sebelah adalah banyak kegiatan untuk infrastruktur, kita ada ekspornya berupa semen. Oh iya. Semen yang paling banyak lah, ada top barang yang diekspor ke sana termasuk semen di sana. Selain sembako, memang sembako yang paling banyak dominan. Ini kontinuitasnya bagaimana? Per hari atau per minggu atau seperti apa itu? Ya fluktuatif dan meningkat sih. Oh iya. Fluktuatif dia untuk tidak hanya PLBN Motain aja, di Mota Masin ataupun di tempat lain juga ada juga ya. untuk eksportasi semen. Semen juga. Oh, kita Jadi layani pembangunannya hampir merata mereka mungkin. Oke. Ya termasuk juga di daerah enclave-nya di Oekusi. Oke. Ya. Permintaannya tinggi ya. Ya. Ini yang mungkin menjadi ledakan Ya, pendapatan. devisanya sekarang kan kalau masalah ekspor sebenarnya kita kan selain ada bea keluar, Iya. itu menjadi devisa kita sebenarnya untuk pemerintah Indonesia. Ekspor kita sangat meningkat, devisanya berkali-kali lipat kalau saya bilang tuh. Yang sebelumnya kita tahun 2021 itu sekitar 14 juta US dollar gitu. Sekarang udah 50-an lebih. 50-an ribu juta US dollar. Ya. Wow. Itu meningkatnya luar biasa. Kalau dilihat dari lalu lintas orang begitu, saya kayak Pak Daus nih, Pak Daus, lokal yang banyak atau memang WNA yang banyak dari statistik yang tadi Bapak sampaikan? Dan biasanya Pak Engel juga sampaikan standarnya 300, tapi saat ini H-5 ini sudah sampai menginjak 500. Ini kebanyakan lokal apa WNA Pak? Baik Pak, ini saya coba jelaskan. Ini saya dapat data perlintasan untuk bulan November Pak ya. November. Untuk bulan November. Jadi yang Desember ini masih berjalan. Oke. Kalau kita lihat dari untuk PLBN Motain ini untuk WNI itu sekitar 4.000 di bulan November, 4.000 perlintasan Di November. di November saja. Sedangkan kalau untuk WNA-nya sekitar 1.500-an. 1.500-1.600 itu ke bulan November. PNBP kencang ini Pak. Wah, naik itu. Kebetulan kita memang sudah menerapkan visa on arrival. Iya. Jadi kita kan dari bulan April ya sudah menerapkan sampai bulan Desember, pertengahan akhir Desember ini kurang lebih hampir 4 sampai 5 miliar PNBP yang didapat dari visa on arrival. Oke. Jadi pengguna paspor yang masuk ini atau bagaimana perbandingan dengan kita masih berlakukan kan apa namanya pas lintas batas masih? Pas lintas batas masih. Ini juga tinggi penggunanya. Untuk saat ini masih tinggi. Masih tinggi. Untuk di titik-titik tertentu, khususnya di turis kain saja. Nah, tetapi di sini masih ada kendalanya itu di justru negara sebelah. Timor Leste. Mereka tidak memakai pas lintas batas. Bahkan yang kita tahu ya Pak Engel ya Pak Made ya.
mereka tidak menerbitkan fasilitas batas, maka mereka dipaksa untuk pakai paspor. Makanya melonjaklah pelintasan dari sana menggunakan paspor. Pelintas tetap masih ada, Pak. Oh ya, kalau kita lihat yang pernah dideportasi, benar itu di tahun berjalan, kemudian pergantian tahun itu terhapus, itu dia bisa masuk dengan normal ketika dia punya punya administrasi keimigrasian yang lengkap begitu. Untuk deportasi ya, Pak ya, kalau untuk deportasi warga negara asing yang telah dideportasi dari Indonesia itu kita masukkan data penangkalan. Jadi orang tersebut tidak bisa masuk menggunakan data yang sama. Walaupun tahun berganti. Minimum 6 bulan dan itu bisa diperpanjang 6 bulan kemudian. Jadi total 1 tahun. Jadi walaupun dia pelanggarannya di November sudah berganti tahun, tapi belum 6 bulan belum bisa dong? Belum bisa. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Engel. Penataan yang perlu kita lakukan tentu perlu. Tadi salah satu yang kita masih missing ya, saya katakan missing, masih minus itu masalah internet. Tapi kalau penataan lain Pak, terkait dengan pelayanan di CIQS ya begitu ya, itu seperti apa yang perlu dilakukan lagi oleh PLBN? Ya, jadi terkait dengan sarana prasarana untuk tahun 2023 rencananya X-ray kita akan ada pengadaan baru. Ini untuk mendukung teman-teman biaya juga dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan barang-barang bawaan. Kita di PLBN memiliki 3 X-ray, satu di kargo impor, satu di kargo ruang kedatangan dan ruang keberangkatan. Berarti untuk barang orang juga ya begitu ya Pak ya? Siap. Dan kita juga 2023 akan lakukan pembenahan fasilitas umum lainnya untuk memberikan kenyamanan kepada para pelintas. Dan untuk pembenahan terkait dengan porter dan lain-lain, dalam beberapa hari ke depan kita akan meresmikan, mengesahkan status anggota porter di PLBN Mota-Ain. Rencananya kita mengundang pemerintah daerah, RRI juga ya Pak ya? Kalau berkenan hadir kami undang, siap. Jadi kita secara resmi mengesahkan mereka dan kita beri seragam dan tanda pengenal. Oh iya. Ya. Mudah-mudahan ke depan dalam memberikan pelayanan mereka bisa memberikan pelayanan dengan mengutamakan etika yang baik. Pak Engel makin cantik ini tampilannya, sudah view-nya makin bagus, kemudian dengan sarana atau dipercantik lagi dengan uniform yang dikasih. Artinya semakin ketahuan ini porter secara resmi begitu ya. Karena selama ini kita banyak mendapat masukan, kritikan dan secara perlahan kita benahin. Ini tentunya seperti tadi Pak Made sampaikan, kolaborasi dari semua yang ada di sana. Kita secara bergotong royong memberikan dukungan kepada teman-teman porter untuk mengadakan seragam mereka, ID card mereka. Ini secara bersama-sama kami pegawai di PLBN memberikan dukungan kepada mereka. Oh, luar biasa. Jadi bukan hanya satu instansi, tetapi semua yang ada di sana membantu mereka adakan nanti kita mau lihat dulu, mungkin soft launching belum ada ya. Tapi nanti ya, itu kan tidak berapa lama lagi akan ada itu ya, peresmian pelantikan ya begitu ya. Tapi tepatnya pengukuhan begitu panggilnya. Kalau ke Pak Made, kecenderungan tadi barang ada beberapa item yang memang menjadi supply tetap kita ke sana. Betul. Nah, kemudian ada tolerir biasa barang-barang jelang hari raya Pak. Kita paham lah, ada yang diperbolehkan dan menjadi aspek toleransi, aspek kemanusiaan dan lain sebagainya gitu. Jelang Natal Pak, ada Pak? Kalau masalah ada toleransi kebijakan, saya nggak sebut jenis loh Pak. Ya. Kami pada prinsipnya tentunya berlandaskan undang-undang. Kita tugas itu ada aturannya. Tentunya juga kita berkomunikasi, misalnya kebutuhan masyarakat di saat Nataru ini ada kebutuhan yang mungkin diperlukan dari di sebelah, ya kita koordinasikan dengan pihak, karena kami ini sebenarnya instansi yang dititipkan aturan untuk mengawasi. Artinya barang-barang itu semua ada aturan dari masing-masing instansi yang dititipkan ke kita. Contoh misalnya ada produk makanan dan minuman ataupun obatan, itu ada dinas Badan POM yang sudah standby juga untuk mengawasi. Yang terkait kekarantinaan juga kami koordinasikan.
Jadi setiap ada barang-barang yang memang terkait dengan aturan, larangan maupun pembatasan, itu pasti akan kami koordinasikan. Nah, setelah memang dari unit atau instansi yang terkait sudah merilis, sudah memberikan persetujuan dengan legal, tentunya kami pasti akan berikan. Oke. Kalau batas toleransi mungkin seperti yang lalu batasannya air berwarna atau tidak berwarna begitu 5 liter begitu ya per orang gitu ya. 1 liter. 1 liter. 1 liter. Saya banyak-banyak. Rugi negara ini. Saya salah di situ ya. Di samping bilang rugi, maksudnya itu kan pendapatan kalau misalnya kita kontribusikan dengan penerimaan negara. Tapi dari satu sisi kalau untuk masalah minuman ini kan mengandung etil alkohol ya. Nah itu. Saya sampaikan memang ini legal ini. Kita setiap penumpang itu banyak dapat fasilitas sebenarnya. Setiap pelintas. Nah ini penumpang pelintas sama. Sampaikanlah Pak. Jadi saya sampaikan bahwa rekan-rekan pelintas tenang, hanya boleh 1 liter itu. Nah, satu pelintas ini ya per orang. Dan ada pembebasan $500. Nah, makanya ini seperti tadi Pak Daus bilang, peningkatan untuk paspor tinggi karena di kami ada fasilitas namanya setiap paspor pelintas itu boleh mendapatkan pembebasan $500 untuk tidak dikenakan pajak. Nah itu. Kalau lebih dari itu pasti dikenakan. Lumayan loh 500 yang dulunya hanya ditetapkan 250. Ini 2 kali lipatnya sudah. Ya itu. Jadi rekan-rekan misalnya pelintas ada yang bawa HP mungkin nilainya juga lebih dari $500 disampaikan ke kami. Nah ini penting ini karena kalau memang misalnya ya pada saat melintas ke Timor Leste beli sesuatu di sana ada ketentuan bahwa $500 bebas, lebih dari itu bayar. Nah IMEI ini kalau tidak didaftarkan di kita dan tidak dibayarkan pajaknya tidak akan bisa dipakai. IMEI itu maksudnya handphonenya. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Sama Pak. Oh nggak gitu. Bisa. Nah seperti itulah mungkin. Tapi kami punya tenang. Jadi kami punya artinya suatu ini relaksasi. Kalaupun misalnya saat melintas lupa mungkin lupa mereka tidak lapor ke kita. Tentunya kan, setelah dia sadar tuh tidak bisa dipakai. Kenapa ini ya? Nah karena IMEI-nya tidak didaftarkan di Bea Cukai. Bisa didaftarkan, tapi dengan bukti-buktinya. Pada saat pembelian di sana, invoice-nya berapa? Nah nanti akan kita kalkulasi. Jangan lupa paspor juga disertakan, karena itu memang fasilitas untuk pelintas. Oke. Ya, itu jadi nanti akan kita aktifkan. Siap. Sudah bayar pajaknya langsung aktif. Karena hanya bisa panggilan darurat dan kita tidak setiap kali dalam keadaan darurat Pak. Betul. Iya Pak Made. Iya betul. Saya ke Pak Daus. Pak Daus tadi disampaikan juga secara jelas bahwa ya kebanyakan yang masuk ke kita ya puji syukur karena mereka di sana tidak mengenal pas lintas batas. Jadi semakin meningkat penggunaan paspor begitu. Artinya ya berimbas pada tadi yang kita sama-sama pahami. Peningkatan yang Pak Made rasakan, Pak Engel rasakan sama juga ya Pak Daus rasakan. Yang menjadi perhatian di sini kan ada urgensi biasa kan. Ada apa ya bukan kemarin beberapa bulan lalu Pak Engel sampaikan ada toleransi untuk kayak pejabat yang lewat dan lain sebagainya. Bagaimana ini pelayanannya? Karena ada juga kan kita ketahui ada pejabat yang ada di Timor Leste punya relasi famili di Kabupaten Belu. Ketika pas mereka ingin melintas, apakah keistimewaan itu juga tetap dijamin gitu Pak? Oh ya, baik. Kalau untuk perihal khususnya pejabat ini ya, nah ini kan bisa kita lihat setiap perlintasan ini pasti butuh jalur khusus atau kekhususan lah, perlakuan khusus. Memang dari kita akan kita berikan. Khususnya adalah yang pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas. Oke. Itu dulu. Paspor diplomatik dan dinas. Kita kan pastikan berikan kekhususan dalam pelayanan. Misalkan kalau pemegang paspor diplomatik itu akan dibebaskan dari pemilikan untuk mendapatkan visa on arrival. Tidak usah pakai visa on arrival, dia bisa masuk. Oke. Paspor diplomatik. Kalau paspor dinas kita lihat dulu undangannya.
undangannya ke instansi mana. Kalau memang di instansi itu secara resmi dan legal dan dikonfirm nanti ya. Dikonfirm, nah kita akan bisa berikan kebebasan visa untuk bisa masuk menghadiri kegiatan meeting di Indonesia. Tetapi bagaimana dengan keluarganya? Selama keluarganya memegang paspor biasa atau paspor pada umumnya, ya perlakuannya pada umumnya seperti yang lain-lainnya juga. Paham. Tapi kita hanya bisa membedakan, memberikan kekhususan hanya pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas. Oke. Baik, saya ke Pak Engel juga. Pak Engel, ini terkait dengan tepatnya bulan Juli kemarin ya, ada kegiatan di sana di PLBN ya, belajar di luar sekolah ya, belajar di PLBN gitu ya, dari siswa-siswa PAUD gitu, peserta didik. Nah itu kan di situ Pak Engel sampaikan juga, seingat saya, bahwa untuk apa ya, kita menghormati, menghargai delegasi atau ya orang-orang penting itu. Nah, apakah setelah pelaksanaan PPKM ini sedikit dilonggarkan, kegiatan aktivitas mereka juga di batas atau di Indonesia semakin meningkatkah dari pejabat-pejabat yang ke Indonesia atau pejabat kita yang ke luar negeri gitu? Terkait dengan aktivitas kunjungan ya, para pejabat, kalau akhir-akhir ini kita juga lihat cukup meningkat. 1 bulan terakhir ini ada perlintasan Perdana Menteri Timor Leste. Kemarin kita bertemu juga dengan Presiden Timor Leste dan mantan Presiden Timor Leste Bapak Sanana Gusmao. Kemarin ketika perlintasan ke Oikusi dan kembali kita unsur CIQS, kita lakukan foto bersama, kita diskusi sebentar. Ada hal-hal yang kita sampaikan pada momen itu. Satu hal yang tadi Pak Firdaus sampaikan terkait pengaktifan kembali pas lintas batas. Karena selama ini kita melihat masyarakat Timor Leste tidak memanfaatkan fasilitas itu. Sementara pada tahun 2023 Bapak Jose Ramos Horta bersama Ibu Rini Sumarno menandatangani Border Pass Agreement terkait dengan perlintasan tradisional menggunakan fasilitas pas lintas batas, dan kita berharap fasilitas itu kembali digunakan oleh masyarakat Timor Leste sehingga perekonomian di perbatasan bisa meningkat. Nah, ketika fasilitas itu diberikan, maka pasti banyak kunjungan yang datang ke pasar PLBN Motain dan ekonomi di pasar pasti akan meningkat. Pak Engel, ini berkenaan dengan pasar PLBN Motain yang kita proyeksikan waktu itu, Mendagri proyeksikan menjadi sentra pertumbuhan ekonomi baru begitu ya Pak ya. Bagaimana geliatnya dengan adanya pelonggaran PPKM ini? Untuk aktivitas di pasar PLBN Motain untuk area food cart saat ini terlihat ramai karena dengan peningkatan pelintas, namun di pasar basah yang belum ada aktivitas karena terkendala kunjungan dari masyarakat sebelah Batu Gede belum bisa diberikan akses untuk ke pasar PLBN Motain. Kita sudah melaksanakan rapat beberapa kali dengan unsur CIQ termasuk dengan pemerintah daerah agar kita berharap pemerintah Timor Leste pun memberikan kemudahan kepada masyarakatnya untuk datang berbelanja di pasar. Maaf Pak Engel, yang datang mereka ini memang pure hanya untuk buying atau selling juga mereka? Kalau kita lihat mereka datang berbelanja. Kalau pada masa normal setiap minggu kita laksanakan pada hari Selasa, dan itu para pedagang sangat tertarik berjualan di pasar Motain karena pembeli dari Batu Gede, petugas-petugas masyarakat menggunakan mata uang dolar Amerika. Dan itu para pedagang sangat senang karena para pembeli ketika menawarkan barang, mereka nggak tawar turun, naik turun, langsung beli, tanya harga langsung beli. Ini hal yang sangat menyenangkan bagi para penjual di pasar PLBN. Namun sampai saat ini pasar basah belum kembali dibuka karena terkendala itu. Ada pembatasan dari pemerintah Timor Leste terhadap masyarakat di sekitar Batu Gede. Baik, kita jeda sebentar ya. Kayaknya kita perlu tarik napas ini. Topiknya bagus, antusiasmenya juga bagus karena kita ketahui banyak yang ingin bertanya. Saya yakin itu banyak yang ingin kalau Natal bagaimana. Terlebih yang tadi saya tanyakan ke Pemade. Baik pendengar, tetap bersama kami. Kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Masih di Lintas Atambua Pagi. Arus perlintasan orang dan barang di PLBN Motain yang kami angkat di Jelang Nataru ini masih bersama 3 narasumber saya. Tadi sempat terputus, bukan terputus ya, kita jeda sebentar. Saya kembali lagi
kali ini ke Pemade. Kalau Pemade dilihat dari vehicle ya, kendaraan yang lewat sampai dengan saat ini, ya tentu ada peningkatan juga. Tapi jenis kendaraan yang sering melintas itu apa saja yang terpantau atau begitu? Baik, terima kasih. Ini jenis kendaraan harus saya tahu ini nih data. Tapi intinya perlintasan banyak karena ini sistem kita ada namanya vehicle declaration. Itu ada 3 jenis. Yeah. Jadi impor sementara, jadi dia bisa transit. Kemudian vehicle declaration untuk ekspor, dan juga ada PHD yang dia transit satunya lagi. Ekspor kemudian sementara semua nih. Mereka dikasih waktu 30 hari bisa dan diperpanjang asal melapor nih. Jangan sampai melewati 30 hari tidak diperpanjang, itu nanti akan dikenakan denda sebesar pajak-pajak dalam rangka impornya. Kemarin mohon maaf, kita tahu, kita jujur ya, bukan kita tidak mampu, tapi memang tidak ada di sini dealernya begitu. Iya betul. Ada jenis kendaraan tertentu yang memang klasifikasinya di atas ya rata-rata di Daratan Timur atau NTT begitu. Apakah mereka diberlakukan beda pajaknya ketika masuk ke kita? Kalau pajak, ini kalau konsepnya kita aja, itu namanya biaya masuk kalau pajak. Biaya masuk itu untuk impor. Jadi berdasarkan berapa harga barangnya, tidak ada jenisnya. Jadi yang penting itu dia kalau impor khususnya untuk bayar ini, jadi dia harus menggunakan perusahaan yang sudah terdaftar. Jadi kalau pribadi untuk impor nih nggak bisa, kecuali mereka memang sudah melaksanakan deklarasi sebelumnya secara PHD, namun sudah melebihi waktu 30 hari. Dia tidak kembali lagi, dia mau selesaikan bisa, tapi diurus juga di instansi lain, misalnya di kepolisian ataupun di perhubungan. Nah, itu banyak yang dia harus penuhi, karena kalau itu dipermudah nanti banyak kendaraan-kendaraan dari sebelah masuk ke kita dan membanjiri kita. Itu yang karena memang ini proteksi dari pemerintah. Jadi intinya mereka sebenarnya dikasih keleluasaan 30 hari untuk melintas dan dia bisa diperpanjang, namun kalau kelalaian itu terjadi akan menjadi risiko yang luar biasa, pajaknya luar biasa. Ya karena kenapa kami tanyakan ini, karena ada saya pantau SUV high class betul. Kemarin itu parkir di salah satu pusat perbelanjaan di Atambua dan saya sempat wow artinya bisalah saya menyetir ini walaupun tidak punya. Iya, rata-rata memang mobil mewah. Dia di atas 3000 cc. Siap semua. Dan itu terpantau ada 3 unit. Saya betul. berdecak kagum manusiawi ya Pak ya. Luar betul. Biasa ini. Mungkin di sebelah harganya murah Pak, karena mereka impornya kan, kalau menurut informasi dari teman-teman Alpandega kan kita sering komunikasi, bekas mereka impornya, bukan baru. Kadang baru. Kalau baru mungkin mahal ya. Ya Pak, walaupun bekas Pak, tampilannya Pak tetap. Iya pasti. Itu kadang-kadang bekas tabrakan katanya. Dibenahi langsung diekspor ke Timor Leste ya, betul. Baik. Pak Engel, kalau dilihat dari koordinasi sekarang mantap sekali ya. Tentu juga dilihat juga bahwa pelayanan tetap normal. Tetapi mungkin ada pengecualian atau ada pemberlakuan tertentu untuk Nataru di dalam hal pelayanan begitu terhadap pelintas batas di periode Nataru ini Pak, silakan. Terkait dengan pelayanan, kita tetap mengikuti SOP yang ada. Untuk prokes, kita masih berpedoman pada surat edaran Satgas Covid Nasional nomor 24 tahun 2022. Jadi masih normal, belum Booster ada. masih Pak diberlakukan. Harus booster untuk WNA ya wajib. Dan sekarang yang menjadi masalah yaitu saudara-saudara WNI yang sering masuk ke Timor Leste tidak membawa kartu vaksin. Tidak membawa kartu vaksin, ini menjadi masalah. Kemarin kita rapat koordinasi bersama Pemda. Hal ini sudah disampaikan oleh rekan kita dari karantina kesehatan agar masyarakat untuk khususnya Kabupaten Belu yang hendak ke Timor Leste wajib membawa kartu vaksin, dan apabila
belum divaksin harus membawa juga surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum bisa divaksin karena gangguan kesehatan. Planning kemarin kan kita mau juga adakan vaksin untuk WNA. Apa sudah dilaksanakan itu? Untuk WNA kita belum melaksanakan, teman-teman dari karantina belum melaksanakan. Ya, kita hanya fokus di WNI. Siap ya. Jadi WNA yang penting dia 2 kali vaksin gitu Pak Engel ya? Booster. Dua kali booster. Booster vaksin ketiga. Vaksin ketiga. Siap. Oh, berarti ditambah lagi. Kemarin kan boleh 2 kali saja, tapi sekarang wajib booster. Baik. Padahal kalau sampai dengan saat ini permasalahan selain koneksi di PLBN untuk pencegahan dan lain-lain, ada kendala yang didapati begitu. Khusus untuk pelayanan perlintasan. Khususnya untuk pelayanan perlintasan keimigrasian ya Pak Epi, sejauh ini belum ada masalah yang krusial ya, atau yang fatal belum ada, dan berharap sih tidak ada, jangan sampai ada gitu. Amin, janganlah Pak. Jangan sampai ada, karena kalau di imigrasi terganggu, teman-teman dari Bea Cukai, teman dari PNPU juga pasti akan terganggu. Gitu. Kayak kalau untuk lihat dari akhir-akhir ini ya, intinya kita selalu mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri menghadapi Nataru ini. Apapun apabila menemukan satu permasalahan baik kesisteman, itu langsung saat itu juga kita langsung tidak lanjuti. Siap. Ya, jangan sampai pelayanan keimigrasian terganggu akan mengakibatkan pelayanan di teman-teman di instansi yang lain juga akan terganggu. Baik Pak Made, kalau di Nataru atau di pas seperti yang tadi kan Pak Engel 24 normal, 25 setengah hari, bagaimana dengan pelayanan eksim, ekspor impor di Bea Cukai? Kalau kami di Bea Cukai ya mengikuti dari jam operasionalnya PLBN. Tentunya kan memang itu yang resminya. Tapi kata yang punya normal Pak. Dan kita memang standby-nya 24 jam. 24 jam. Kita memang tenaga disiapkan untuk melayani ekspor impor ini sudah sedemikian kita siapkan. Dan semua juga kita ikuti dengan kemudahan IT. Jadi teman-teman tidak perlu juga datang untuk misalnya submit dokumen apapun, bisa dengan elektronik sekarang udah nyaman lah. Dan tentunya kalau ini untuk ekspor impor saya rasa tidak berhenti dia. Apalagi yang seperti yang saya sampaikan ya, ini sedang di Nataru ini memang saya lihat peningkatannya luar biasa, dan memang secara umum di tahun 2022 seperti tadi yang saya sampaikan memang peningkatan yang luar biasa kita rasakan. Dari penerimaan, dari devisa pun luar biasa sampai hampir 50 juta US dollar, itu luar biasa ini buat penerimaan kita. Apalagi tipe B ya Pak ya. Ya, kami itu tipe B ini mungkin kami sedikit cerita satu-satunya tipe B yang menangani melayani perbatasan, karena di tempat lain tuh kayak di Intikong, di Papua misalnya itu satu PLBN satu kantor. Kalau kami satu kantor ini menangani 4 PLBN saat ini, dan mungkin nanti turiskan ditambah lagi satu. Itu luar biasa. Dan kalau luasnya perbatasan kita juga luasnya luar biasa panjang. Iya. 270 km. Pak Engel butuh tenaga backup lagi untuk jelang Nataru? Jadi prinsipnya untuk pelayanan teknis di lapangan itu menjadi kewenangan dari teman-teman CIQ. Kami prinsipnya hanya mendukung fasilitas. Ada pos tambahan, mungkin pos kesehatan dan lain sebagainya. Oh, Pak? Untuk pos hari ini pada jam yang sama, sementara dilaksanakan rapat koordinasi di Polres. Pak puji Tuhan, datang Pak Kepala PLBN saat rapat nih di RRI. Sehingga nanti pasti akan ada satu pos seperti tahun-tahun sebelumnya di PLBN untuk memantau aktivitas perlintasan pada saat Natal dan Tahun Baru. Baik. Seperti itu. Pak Daus, ada tenaga backup yang dibutuhkan jelang Nataru untuk pelayanan Pak? Sampai saat ini dengan jumlah SDM kita sekitar 127 pegawai imigrasi, kami rasa cukup untuk membackup persiapan menghadapi Nataru, baik di PLBN Mota Ain, Mota Masin, Wini, dan titik pos tradisional. Kalau tenaga presenter butuh nggak Pak? Tenaga presenter boleh. Nanti saya ajukan untuk layanan informasi kan. Baik pendengar, memang tidak terasa waktu berjalan. Kebetulan juga saya lupa tadi saya sampaikan bahwa Pak Engel ada bukan Pak Engel saja, bertiga beliau ada agenda dengan Polres, sehingga kita mau closing dulu
karena memang sudah selesai mau saya tanyakan. Saya tunggu-tunggu juga pendengar belum ada yang gabung. Tetapi yang terakhir mungkin yang akan dilakukan di puncak atau di summit nanti di tanggal 25, baik itu dari pelayanan atau CIQS yang ada di PLBN Motain. Begitu, saya awali dari Pak Daus dulu. Pak Daus, silakan. Khusus untuk perlintasan orang dan barang, silakan. Statement saja ya, buat boleh. Closing. Ya, kalau selain statement ada yang mau diberikan ke saya siapa? Oke, baik, untuk para pendengar, khususnya menghadapi menjelang Nataru ini, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pastikan menggunakan dokumen perjalanan paspor dan dipastikan untuk selalu tetap melewati tempat pemeriksaan imigrasi. Karena untuk apa? Untuk mendapatkan legalitas. Legalitas izin tinggal. Mungkin itu saja. Baik. Yang dapat saya sampaikan. Pak Made, silakan. Siap, terima kasih untuk para pendengar Pro 1 RRI Atambua yang saya banggakan. Dari kami Bea Cukai tentunya terus menghimbau ikuti aturan yang sudah kami sebarluaskan, baik media sosial maupun di banner-banner yang kita pasang di perbatasan di PLBN khususnya. Dan kami ingatkan ini ada peningkatan ini terutama terkait dengan pembawaan uang valuta asing. Yeah. Ini mungkin kami sudah juga luar biasa untuk sosialisasinya, memberikan informasi kepada. Namun karena seringnya ada dari pelintas itu tidak melaporkan kalau kelebihan dari uang yang dibawa adalah $100 itu akan dikenakan pajak, dan itu bisa diteliti nanti ataukah ada unsur tindak pidananya. Itu yang kita. Namun saya rasa setelah kita dalami dari rekan-rekan pelintas ini memang tidak ada unsur yang sana, hanya tidak dilaporkan saja. Nah ini mungkin terjadi, ini yang saya sampaikan ke rekan-rekan baik yang pelintas dari Republik Indonesia maupun yang dari sebelah barangkali mendengar siaran RRI ini, karena memang banyak kejadiannya dari negara sebelah, dari teman-teman pelintas sebelah. Mereka datang mungkin ada diminta bantuan untuk menyampaikan, mensubmit apa yang mereka bawa itu, termasuk diantaranya uang, mereka nggak laporkan gitu. Padahal di sana tuh semua pertanyaannya jelas dalam custom declaration kami, semua ada pertanyaan yang tinggal dijawab. Kalau misalnya ada uang melebihi $100 jawab aja, itu tidak akan kenakan biaya apapun. Tapi nanti akan kita lakukan pemeriksaan asli tidaknya juga, kita ada pemeriksaannya. Kalau sudah demikian, kita kan tinggal laporkan ke PPATK. Ini akan ada analisis selanjutnya, apakah misalnya bawa sampai $1 juta. Nah ini ada pihak lain yang nanti akan menilai. Nah kalau sudah dilaporkan tidak akan kena biaya. Kalau mereka sekedar contreng tidak, itu kan di situ biasanya karena bikin cepat aja, tidak nanya tidak ngelihat substansi yang pertanyaan di sana, sehingga pada saat ada uang $100 melebihi, mereka jawabnya tidak, sedangkan mereka bawa. Nah kami itu pasti akan jeli. Kami punya personil 83, dan itulah saya bilang data kami di tahun 2022 ini sangat meningkat drastis, sampai 24 yang membawa uang yang tidak melaporkan. Nah ini tolong rekan-rekan semua, ya siapapun pendengar, kita ikuti aja aturan ini, tidak akan kena biaya. Karena setelah mereka dikenakan pajak itu, mereka biasanya pasti kecewa. Iya. Itu ketika ketahuan begitu. Ketahuan. Tetapi ada apa juga yang perlu diperhatikan juga ketika pertanyaan di situ, mungkin pertanyaan bukan phone of friend ya, pertanyaan yang kita jawab tidak, ketika ditanya di Indonesia bernapas atau tidak, kita contreng tidak, ini yang susah Pak. Serius, ini susah Pak. Betul. Harus kita tahu apa yang ditanya itu. ini bukan pertanyaan phone of friend ya Pak ya. Iya betul. Ya sekilas ini hanya joke, tetapi di sini disampaikan oleh Pak Made kejujuran dan ketelitian yang diperlukan. Betul. Pak Engel, terakhir seperti apa yang akan dilakukan? Kalau harapan
kami dan sekadar informasi untuk masyarakat pendengar di Kabupaten Belu dan sekitarnya agar penuhi persyaratan-persyaratan untuk melintas, dan paling penting seperti yang tadi kami sampaikan, membawa kartu vaksin atau surat keterangan dari dokter untuk masyarakat yang hendak ke Timor Leste. Sementara yang lainnya kalau mau melintas sebaiknya men-searching dulu di media-media dari imigrasi, dari bea cukai, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan untuk layanan seperti SCD itu juga bisa langsung di-input sebenarnya. Di-input sebelum melintas. Itu 3 hari. 3 hari sebelum mereka melintas, mereka bisa langsung bikin. Jadi pada saat kan ingin kelancaran di perbatasan itu. Jadi 3 hari sebelum melintas udah apa pertanyaan, kita punya banyak waktu untuk ngisinya, dan pertanyaan itu bisa kita detail baca. Kalau pada saat melintas, waktu katanya pikirnya mau ketemu sama saudara, sehingga kita buru-buru jawabnya yang tidak benar itu. Itu yang bisa menyulitkan nanti. Baik. Sehingga sampai di PLBN langsung hanya di scan barcode-nya aja. Itu melintas di kita tinggal scan data udah masuk. Ya setidaknya kita pengguna smartphone, smart juga lah. Jangan sampai kita pengguna smartphone tapi kitanya pon-pon, kan susah. Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, demikian kebersamaan kita tidak terasa ya, 1 jam ya, kurang 2 menit lagi 1 jam. Kalau ada narasumber yang akan datang, mohon maaf kami korup 1 menit. Disampaikan ketiga narasumber kami jelas di sini, dan untuk pagi hari ini saya tidak menyimpulkan apapun, dan saya tidak mau memberikan statement lain, tetapi saya hanya mau sampaikan ketika semua itu dijalankan sesuai dengan rule yang ada akan sangat bagus, akan sangat mempermudah kita. Dan bagi pelaku ekspor impor di Kabupaten Belu, kita sudah dengarkan langsung dari penyampaian Pak Engel, Pak Made, Pak Daus, bahwa ketika PNBP itu pajak pendapatan negara itu bertambah, pembangunan kita juga akan kencang gitu. Saya mau terima kasih sudah bersama kami. Selamat pagi ketiga narasumber. Selamat pagi, terima kasih. Baik, kita berjumpa lagi di lain kesempatan, dan kami sampaikan sekarang hujan, jaga kondisi kesehatan bapak-bapak, karena hujan itu pasti basah. Kalau hujan yang kering hanya hujan uang, Pak. Terima kasih.